Perkenalkan, nama saya Sulaiman, NIM F4301317781. Asal sekolah SDN 07 Mangkau, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 LPTK Universitas Tanjung Pura tahun 2023. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali bertemu ya. Hari ini kita kembali bertemu. Nah, Bapak ingin tahu anak-anak semuanya hadir? Hadir. Sudah hadir semua ya. Nah, untuk supaya hari ini pelajarannya menyenangkan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Nanti Bapak akan tayangkan, nanti kita sama-sama mengikuti ya, mengikuti nyanyi yang Bapak tayangkan dalam video ya. Nah, kita sama-sama mengikuti ya. Semuanya berdiri. Ayo, naik depan.
Nah, baik anak-anak. Nah, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan, kita mempersiapkan diri ya. Nah, semuanya harus ikut partisipasi ya, ikut dalam pembelajaran, ikut aktif ya. Nah, dalam pembelajaran nanti Bapak harap nanti semuanya ikut aktif untuk mengikuti pembelajaran supaya apa yang nanti Bapak sampaikan bisa diterima ya dan bisa dipahami ya. Julgus ya. Nah, do, paham do? Nah, duduk yang bagus do, yang rapi ya. Nah, hari ini adalah tujuan pembelajaran kita adalah yaitu tujuannya memahami ungkapan permintaan maaf. Nah, kenapa kita harus memahami ungkapan-ungkapan permintaan maaf? Nah, karena dengan ungkapan permintaan maaf itulah nanti setiap hari kita selalu melakukan kesalahan. Nah, tentu dengan kesalahan itu supaya kita tidak berkelahi dengan orang lain, supaya hidup kita ini tenang, maka kita harus minta maaf, yaitu ungkapan permintaan maaf. Nah, harus kita lakukan ya. Nah, harus kita pahami supaya apa yang terjadi dengan kita tidak kita inginkan ya. Yang keduanya, tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah jenis-jenis alat ukur panjang. Nah, jenis-jenis alat ukur panjang itu diantaranya itu ada sentimeter, ada meter. Ya, itu adalah jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi Julgus? Nah, aduh, sentimeter. Hop, apa hop? Sentimeter. Bunga sentimeter dan juga meter ya. Nah, jadi setiap hari kita itu selalu bertemu dengan jenis alat ukur panjang dengan satuan baku. Kalau kita mengukur pensil, tentu kita menggunakan penggaris contohnya misalnya ya. Nah, baik. Nah, supaya pembelajaran hari ini lebih efektif ya, mari kita sama-sama memahami ya, supaya semuanya paham ya. Nah, pelajaran hari ini Bapak akan sampaikan yaitu bahasa Indonesia dengan matematika. Dengan bahasa Indonesianya itu adalah ungkapan permintaan maaf, dan matematikanya itu adalah jenis-jenis alat ukur ya. Nah, anak-anak tadi di awal sudah Bapak jelaskan ya. Nah, bahwa ungkapan permintaan maaf itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan ungkapan permintaan maaf itu Bapak minta 2 orang dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dari kelompok 1-nya itu adalah yang perempuannya untuk maju membaca teksnya, yang kelompok 2 laki-lakinya untuk ikut membaca teksnya ya. Yang kelompok 1 itu Najwa, yang kelompok 2-nya Ahok. Silakan maju ke depan Najwa dan Ahok baca teksnya. Nanti Najwa yang ini, Ahoknya yang ini, yang di sini saja. Nah, sini di depan sini. Ini Ahok. Ahok. Perhatikan teksnya dipegang. Nanti Najwa baca ini, Ahok baca yang ini ya. Yang lain dengar dan perhatikan. Bunga perhatikan. Julgus dengar. Nah, silakan Najwa. Yang kupinggan kemarin aku janji Udin tidak lupa
tidak apa-apa, Siti. Tapi besok jangan lupa ya. Ya Siti, jangan lupa lagi. Nah, terima kasih kepada Najwa dan Ahok. Silakan duduk. Nah, dari ungkapan permintaan maaf tadi, dari percakapan yang sudah Najwa dan Ahok baca tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Aduh, ada yang mau ditanyakan? Ya, dari ungkapan percakapan permintaan maaf tadi, ya. Nah, jelas sudah kita dengar bahwa contoh ungkapan permintaan maaf dalam kehidupan sehari-hari itu adalah contohnya Siti meminta maaf kepada Udin karena kenapa? Karena Siti lupa membawa buku Udin. Kenapa? Karena tinggal di rumah. Ya, karena tinggal di rumah. Nah, maka Siti minta maaf kepada Udin. Pernah merasa salah? Pernah ya? Pernah minta maaf dengan temannya? Nah, ya. Maafkan saya ya. Nah, maafkan saya. Tadi saya tidak sengaja. Banyak sekali kata-kata maaf yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Ya, hal-hal yang biasanya tidak kita sengaja, yang tidak sengaja kita lakukan, nah biasanya terjadi. Nah, supaya hal tersebut tidak terjadi pertengkaran, maka kita harus minta maaf. Ya. Nah, yang keduanya itu adalah jenis-jenis alat ukur. Panjang dalam satuan baku. Nah, di sini Bapak bawakan barangnya ya. Nah, Bapak bawakan barangnya. Yang pertama Bapak jelaskan dulu. Tadi kan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku. Ada sentimeter dan meter. Nah, contoh bendanya, contoh barangnya ini. Yang pertama ini apa ini? Ya, penggaris untuk mengukur pensil. Nah, gunanya untuk mengukur pensil. Bunga ini apa bunga? Penggaris. Untuk apa penggaris? Untuk mengukur pensil. Ya, untuk mengukur buku, untuk mengukur pensil, untuk mengukur pen, untuk mengukur menggunakan penggaris. Ya. Nah, satuan bakunya penggaris adalah sentimeter. Bapak tulisnya satuan baku penggarisnya. Nah, satuan baku penggaris adalah sentimeter. Biasa kita tulis sentimeter ya. Nah, penggaris sudah tahu penggaris ya, tiap hari kita gunakan untuk membuat gambar misalnya. Yang keduanya pernah lihat gambar, lihat benda seperti ini? Pernah ya? Ada punya bapaknya di rumah? Nah, ini namanya apa ini? Ini apa namanya nih? Meter. Ini namanya meter. Nah, ada yang tahu apa gunanya meter? Ya, untuk mengukur kayu. Ya, untuk mengukur meja. Contohnya seperti ini ya, kita ukur mejanya. Nah, mejanya ya 60 cm. Ini adalah nama bendanya meter. Kegunaannya apa? Banyak sekali. Bisa untuk mengukur kayu, ya, mengukur pintu, mengukur papan tulis. Itu gunanya meter. Mengukur papan tulis, mengukur meja, ya. Nah, jadi satuan meter, satuan baku meter, satuan baku meter itu adalah
Satuan ini bendanya soligen ya. Meter. Biasa kita sebut ini meter. Namanya ada namanya soligen ya. Nah, kemudian ini ada lagi ini yang disebut juga sentimeter. Biasa ini digunakan untuk mengukur baju. Nah, mengukur baju. Nah, mengukur celana. Ini yang disebut dengan meter bahan atau meter pita. Ya, tadi yang sudah Najwa tulis ini meter pita. Nah, kemudian yang ini tahu ini pernah lihat orang pakai ini. Nah, ini adalah meter roll, meter yang panjang ya. Ini gunanya biasanya ya untuk mengukur jalan. Mengukur apa tadi aduh? Mengukur jalan. Ya, paham ya? Ini meter roll ya, biasanya untuk mengukur jalan, mengukur jarak yang panjang. Ya, misalnya 1 kilo misalnya. Nah, digunakanlah meter roll ya. Nah, cara menggunakannya ditarik. Kemudian kalau kita gulung tinggal diputar. Paham ya? Julkus paham ya? Bunga, paham ini apa tadi namanya? Meter roll ya, untuk mengukur jalan ya. Jadi di antara benda yang Bapak sampaikan tadi sebelum tadi sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, mari kita melihat pembelajarannya yang Bapak layangkan lewat videonya ya. Mari kita sama-sama menyimak pembelajarannya nih. Nah, ungkapan permintaan maaf kan disimak dan dipahami ya. Itu lihat sama-sama, lihat depan, dipahami.
Ini tidak sengaja menyinggung Udin. Beni pun meminta kepada Udin. Beni, maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyinggung kepada Beni tadi. Udin, andaikan kau Beni, saya sudah memaafkan. Lain kali, bagianku ya. Beni, lain kali saya akan berbagi lagi. Ya, bagaimana mereka bermain lagi? Udin, wah, saya menyenangkan sekali Ben. Tentunya dapat mengambil kamu. Ben, semoga kita dapat bermain lagi ya. Ben, jadi ini adalah percakapan antara Beni dan Udin. Melalui percakapan itu, Beni tidak sengaja menyinggung Udin. Udin, Beni memaafkan Udin karena tidak sengaja menyinggung Udin. Dari percakapan bagaimana kita bisa melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Maafkan Beni Kak, Beni sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Beni. Jadi, kakak maafkan. Kalau Beni mengganggu, sebaiknya siang hari atau Beni mainnya sore hari. Ya Kak, bisa tidak Beni ulangi lagi? Nah, jadi percakapannya adalah Beni yang merasa menjaga anaknya dengan Beni. Tapi Beni sudah mengingatkan dan kakak Beni sudah memaafkan. Nah, sekarang ayo buat kalimat permintaan. Menunggu anak-anak mengucapkan dulu. Kira-kira kalimat permintaan apa gimana ya? Jadi anak-anak itu mengucapkan gelas milik ibu. Coba kalian pikirkan kalimat permintaan itu. Oke, sudah. Kalau itu kita jurusannya ya. Budi mengucapkan janji ibu itu mengenai Budi. Budi mengucapkan gelas ibu. Nah, kalian bertanya. Nah, kalimat permintaan maksudnya adalah maaf ibu, ibu sudah mengucapkan gelas ibu. Jadi seperti itu ya anak-anak, cara memaafkan bagaimana saling menghormati. Jadi yang berbahagia dapat diambil oleh anak. Berikutnya, satu jumlah tugas berikutnya. Nah, sudah jelas ya dari pembelajarannya tadi yang sudah kita lihat, sudah kita tonton bahwa setiap kita melakukan kesalahan tentu harus kita minta maaf. Nah, walaupun sekecil apapun kesalahan kita harus minta maaf dengan kata maaf ya. Maafkan saya Nia, maafkan saya Valen ya. Nah, maafkan saya Julus karena tidak sengaja menjatuhkan buku Julus ya, sehingga bukunya kotor. Nah, itu dia. Jadi setiap kita melakukan kesalahan baik di sekolah maupun di rumah, lingkungan keluarga, kita harus minta maaf ya, minta maaf. Nah, karena kata maaf itu gampang sekali untuk kita ucapkan ya. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran yang kedua, itu adalah tentang jenis alat ukur dalam satuan panjang. Nah, jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya. Tadi sudah Bapak jelaskan, ada meter, ada sentimeter ya, ada penggaris, nah ada meter pita, ada meter roll ya. Gunanya di situ sudah jelas ya. Panjang adalah ukuran Silakan kita lihat sama-sama bisa ya. dikatakan jarak antara satu titik ke titik lainnya. Tahukah kalian, untuk mengukur panjang benda dapat menggunakan alat yang berbeda-beda. Lalu, apakah kita mengukur panjang suatu benda? Alat yang digunakan
untuk mengukur suatu panjang benda adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan star. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang dan kurang dari 100 cm. Contohnya mengukur pensil, buku, penghapus, dan lain sebagainya. Alat ukur panjang yang kedua adalah meteran. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Ketika kita ingin mengukur panjang meja, pintu, papan tulis, tanah, ruangan, dan sebagainya, maka kita menggunakan alat ukur yaitu meteran. Selain digunakan untuk mengukur panjang benda, meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Meteran ini ada beberapa macam jenisnya. Pertama, ada meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit dan penjual kain untuk mengukur kain. Kemudian ada meteran saku. Meteran saku digunakan oleh tukang kayu dan tukang bangunan yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu dan juga panjang bangunan. Kemudian ada meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang halaman sekolah atau ruangan yang sangat besar. Nah, bagaimana cara menggunakan alat ukur panjang di satuan batu di atas? Mari kita bersama-sama mengukur panjang benda dengan alat ukur panjang menggunakan penggaris dan meteran. Pertama, kita akan mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang, yaitu penggaris. Penggaris satuan panjangnya menggunakan cm atau disingkat dengan cm. Cara menggunakannya adalah ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Setelah itu perhatikan ujung benda. Kemudian bacalah angka pada penggaris tersebut. Benda yang kita ukur ini adalah pensil. Jadi panjang pensil adalah 10 cm. Ingat, satuan panjang dari penggaris adalah cm atau disingkat dengan cm. Kemudian kita akan mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur meteran. Satuan panjangnya biasanya menggunakan meter atau disingkat dengan huruf M. M menunjukkan kata meter, yang dimana 1 meter atau 1 M itu sama dengan 100 cm. Cara menggunakannya yaitu pertama-tama ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada meteran harus lurus dengan pangkal benda. Setelah itu perhatikan ujung benda, kemudian bacalah angka pada meteran tersebut. Di sini kita mengukur panjang suatu mobil. Maka panjang mobil adalah 5 meter atau 5 M. Bagaimana hubungan antara satuan meter dan sentimeter? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jika ada pertanyaan, 2M sama dengan titik-titik cm, maka jawabannya adalah 2M sama dengan 200 cm. Dikarenakan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 2M adalah 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 cm. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
garis itu digunakan untuk mengukur pensil tadi ya. Nah, sesuai dengan pada pembelajaran di videonya, berarti penggaris itu untuk mengukur panjang pensil dengan satuan bakunya yaitu sentimeter. Kalau disingkat yaitu cm ya. cm itu sentimeter ya dulu ya. Nah, aduh. Nah, kalau singkatannya dari cm tadi apa tuh? Sentimeter ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompoknya ya, membagikan kelompoknya menjadi 2 kelompok ya. Ini tadi kelompok berapa tadi ini? Kelompok 1 sebelah sini, yang ini kelompok 2 ya. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti di LKPD-nya kalian tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kemudian tulis nama anggotanya ya. Nah, dulu ini tulis dulu nama-nama kelompoknya ya. Kemudian tulis ya, nanti selesai Najwa tulis namanya di sini, baru kalian giliran ya tulis nama kelompok. Dan tulis nanti kelasnya, kelompoknya kelompok 1, ini kelompok 1 ya, tulis namanya. Nah, terus ini tulis nanti kelompok 1 kelas 2. Namanya di nomor 2 dan ditulis dulu nanti di alas toh. Tulis namanya. Tulis namanya. Oke, sama-sama mengerjakannya. Ada yang menggunting, ada yang menempel ya. Nah, sesuai petunjuk pengerjaannya, pelan-pelan saja digunting yang rapi. Nanti dulu selesaikan dulu tulis nama kelompoknya, kelasnya ya, tulis kelasnya. Nah, jurus saja tulis namanya. Lalu dibuka kerjanya ini. Ya, tulis namanya. Nah, ditarik ya, cara bukanya ditarik. Ya, nanti ditempelkan pada kotaknya. Yang ditempelkan tulisannya yang tadi gunting ya. Nah, yang gunting ini. Nah, ya sama-sama. Ayo Gus, ini Gus, pindah Gus, sama-sama Gus, angkat kursinya Gus. Pelan-pelan Gus. Ini berebut pelan-pelan. Sama-sama saja, nanti ada yang gunting, ada yang tarik katanya ya. Nah. Yang rapi guntingnya. Yang pertama yang kamu gunting ini ya, pekerjaan pertamanya kelas 2. Ini yang tadi ini kelompok 2.
yang sudah Bapak siapkan, nanti digunting katanya ini. Nah, nanti digunting katanya baru ditempelkan di pada kotaknya ya. Supaya yang sudah Bapak jelaskan tadi, silakan digunting dan ditempel. Dosa berebut pelan-pelan saja. Dosa berebut. Dosa berebut. Giliran guntingnya. Ya, giliran gunting. Yang di sini adalah kata-kata yang ada di lembarnya ini. Ini untuk matematikanya yang di sebelah sini. Ini ya. Nah, contohnya tadi sudah Bapak bilang. Kalau pensil digunakan pakai apa? Nah, terbalik pelan-pelan saja. Nah, tidak apa. Rapi guntingnya punya, pelan-pelan saja guntingnya. Guntingnya ikut garisnya ini. Kayak gitu, ikut garisnya guntingnya itu. Belum ini digunting dulu, ikut garisnya ini. Nah, sesuai garisnya. Yang minus Ya, sesuai kotaknya. Nah, bunga bisa guntingnya. Nah, ya. Nah, tuh sama-sama saja giliran guntingnya ya. Nanti ditempelkan pada gambar yang sudah disiapkan ya. Kemudian nanti kalau sudah ditempel gambarnya, nanti tulis nama gambarnya. Nah, contohnya tadi yang di nomor satunya, nah bentuk bendanya itu adalah pensil. Nah, yang sesuai dengan alat ukurnya itu apa, nanti kalau ditempelkan kemudian nanti ditulis namanya ya. Ya, yang terbaliknya. Nah, jaga dulu. Nah, pelan-pelan saja, ini kuat nanti patah. Nah,
Ya, tulis namanya. Ya. Sama-sama mengerjakannya. Bisa dikoyak-koyak. Sudah. Ini tadinya sudah niat tadinya namanya. Tidak bisa dibaca tulisannya yang jelas ya. Biarkan dulu ya. Dan semuanya tadi yang membaca Indonesia sudah dibaca. Sesuai dengan ungkapan permintaan maafnya pada kolomnya. Yang terbalik. Nah,
kelompok 2 sudah selesai ya. Ya. Baik, kita tunggu kelompok 1. Kelompok 1 masih menampilkan ungkapan permintaan maafnya di kolom yang sudah disediakannya. Jadi dari kelompok 1 menampilkan hasil pekerjaannya ya, dan kelompok 2 nanti juga akan menampilkan hasil pekerjaannya. Nanti dibaca sesuai dengan yang dikerjakannya. Yang dari kelompok 2 nanti akan mewakili ya. Namanya dulu. Sudah digunakan ya, sudah pakai ya. Dari juga sama ya. Ya. Jadi udah. Nah, udah ya. Yang kelompok 1 sudah ya. Kembali ke tempatnya. Lurus. Loh, perhatikan. Loh. Nah, nanti nanti yang mewakili dari kelompok 1 Najwa ya, untuk menampilkan LKPD-nya. Ya Najwa ya. Nah, sudah selesai Najwa. Yuk silakan Najwa untuk menampilkan hasil LKPD-nya. Yang lain silakan menyimak, mendengarkan. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan nanti tanya dari kelompok 2 menanyakan ke kelompok 1. Di sini saja Najwa. Dan dekat-dekat biar kawannya akan lebih. Ayo perhatikan dulu. Nah, dibaca Najwa. Dari atas. Ininya. Nah. Yang di sebelahnya menunjukkannya tadi sudah selesai ya, ini tempelkan. Nah, diperlihatkan
perlihatkan kepada kelompok Dua. 2. Sesuai pada gambarnya, yang gambar utamanya itu pensil. Nah, alat ukurnya itu adalah penggaris kutul ya. Nah, yang keduanya gambarnya itu adalah apa? Meter pita. Yang ketiganya meter. Yang keempatnya meter. Nah, ya semuanya ukur yang dikerjakan oleh kelompok 1. Silakan Najwa dulu. Ayo perwakilan dari kelompok 2. Ya. Jadi kata yang ini dan ini. Tadi aku minta maaf. Tidak sengaja aku merobekkan bukumu. Terus Tidak apa-apa, Bayu. Nanti kamu harus lebih hati-hati saat meminjamkan barang orang lain. terus yang di sebelahnya tadi, nah sesuai dengan gambarnya maka nama alat ukur. Penggaris meter kita. Penggaris meter. Sudah ya. Ini silakan duduk. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kerjaan ini. Dari kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Tidak ada ya. Ada yang mau bertanya? Bunga? Mungkin mau bertanya ke kelompok 2? Nah, baik kalau tidak ada pertanyaannya. Nah, anak-anak coba lihat ya. Sesuai dengan pekerjaannya. Nah, sesuai dengan pekerjaannya. Jadi penggaris ini pensil. Alat ukur yang bisa kita gunakan adalah menggunakan penggaris, dan sesuai juga yang pada nomor 2 itu adalah celana. Nah, alat ukurnya itu menggunakan pita ya, meter pita. Nah, jadi ungkapan permintaan maaf yang sudah kalian tempelkan tadi pada lembar LKPD-nya yaitu menggunakan kata maaf. Setiap kita melakukan kesalahan tentu kita akan minta maaf ya. Nah, kita akan minta maaf ya. Nah, anak-anak, nah dari hasil pekerjaan LKPD-nya tadi ternyata Bapak lihat dari kelompok 1, nah masih ada yang kurang tepat satu, yaitu pada lembar buku. Seharusnya buku itu menggunakan penggaris. Jadi kelompok 1 masih kurang 1 ya, kurang tepat. Nah, untuk kelompok 2 semuanya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 semuanya betul. Nah, ya. Sudah paham ya? Nah, jadi pada lembar kerjanya untuk kelompok 2 80, untuk kelompok 1 untuk kelompok 1 80, dan untuk kelompok 2 100. Tenang ya? Baik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa setiap kita melakukan kesalahan tentu nanti kita akan minta maaf. Dan dalam kegiatan dalam sehari-hari tentu kita akan menemukan yang disebut dengan alat ukur panjang dengan sentimeter dan meter ya, sentimeter dan meter. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, ya, Bapak akan bagikan nanti soal evaluasinya. Sebelum Bapak membagikan soal evaluasinya ya, evaluasi akhirnya, mungkin kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Ada
Ada yang mau bertanya? Julgus mau bertanya apa, Julgus? Bunga? Baik, kalau tidak ada, ya Bapak akan bagikan langsung soal evaluasinya, ya. Nah, nanti ini soalnya tulis nama kelasnya, ya, nama lengkapnya, kelasnya supaya tidak tertukar dengan pekerjaan kawannya, ya. Nah, ini disimpan dulu kok. Tulis namanya, nama jelas, kelasnya, sampai nanti tertukar. Silakan bacakan masing-masing, ya. Tulis nama yang benar, nama lengkapnya. Nama lengkapnya ditulis. Oh, dibaca dulu soalnya kok. Nah, soalnya dijawab soalnya sesuai perintahnya.
ungkapan permintaan maaf dan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya. Nah, anak-anak, hari ini ya pembelajaran yang sudah kita pelajari yaitu ungkapan permintaan maaf dan satuan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku sudah kita pelajari ya. Kita sama-sama sudah mendengar bahwa dalam kehidupan sehari-hari ya tidak terlepas dari kata ungkapan permintaan maaf ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu dan selalu mengucap kata maaf. Nah, karena apa? Karena kita selalu melakukan kesalahan baik yang tidak sengaja maupun disengaja. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga, baik di sekolah maupun di rumah, ya, kita selalu menjumpai yang disebut dengan alat ukur panjang dalam satuan baku, yaitu penggaris contohnya. Ya, penggaris, meter, dan meter pita tadi. Nah, tentu dari pembelajaran hari ini anak-anak sudah memahami ya, yang disebut dengan ungkapan permintaan maaf dan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita akan bertemu kembali ya, kita akan membahas kembali ungkapan permintaan maaf dan jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya kalian ya. Nah, kalian sudah paham? Sudah paham ya, Hop? Ya, jenis-jenis alat ukur panjang dalam satuan baku ya. Nah, Bapak cukupkan dulu pembelajarannya hari ini. Ya, semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua ya. Nah, Bapak cukupkan dulu pembelajarannya. Nanti kita tutup dengan doa ya. Nanti Bapak minta ya untuk memimpin doanya supaya apa yang kita dapat hari ini, supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, silakan siapkan bukunya dan nanti kita doa. Di bawah ya. Nah. Ya, berdiri. Nah. Ya, berdiri. Berdiri, menghadap Bapak Guru. Selamat pagi. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan